Guys, lagi rame banget dibahas di luar sana terkait dengan film The Fantastic Four versi MCU itu cenderung bakal flop, bakal turun terjun bebas kalau mereka rilis di bulan yang sama dengan perilisan dari film Superman versi James Gunn. Ya, kita tahu sendiri bahwa tanggal 11 Juli 2025 itu akan dirilisnya Superman versi James Gunn kalau nggak ada kemunduran. Kemudian juga di tanggal 25 Julinya itu akan dirilis film The Fantastic Four versi MCU yang udah digembar-gemborkan sebagai project paling the best dari Marvel selanjutnya di sekitar pertengahan tahun dari 2025. Jadi ini gue khawatir banget, man, lawan lu itu James Gunn plus Superman yang semua orang tahu, di mana-mana Superman yang gak ngikutin dunia superhero pun tahu gitu. Berbeda dengan The Fantastic Four yang memang baru segelintir orang aja yang tahu, karena memang di versi film mereka baru yang merilis beberapa film saja, nggak yang orang tahu-tahu banget, kecuali kita ya para pecinta dari superhero yang tahu sekedar tahu aja. Tapi beda, relate dan juga kecintaan orang dengan Superman itu beda banget. Mau sebafuk apapun filmnya nanti James Gunn, kalau mereka merilisnya berbarengan itu bahaya banget. Yang jelas seperti gue bilang sebelumnya, mau sebapuk apapun, gue yakin 100% bahwa film James Gunn ini ngeri. Ini gak bisa dianggap remeh. James Gunn yang udah punya waktu tahunan untuk nge-preparein film ini, untuk mempersiapkan film ini, itu menghadirkan film dia, dan MCU dengan beraninya itu merilis di bulan yang sama 2 minggu setelah film Superman. Oh my god. Gue seneng sama MCU. Lu tahu semua kan gue sering bahas MCU. Tapi di sini gue pesimis kalau mereka masih menekankan ego untuk tetap merilis di bulan Juli. Dan itu gue benar-benar gak bisa ngebayangin bagaimana bentroknya antara DC fans dan juga Marvel fans akan terjadi gesekan di sini, dan itu akan merugikan kedua belah pihak ini gitu ya. Iya, kita tahu sendiri bahwa Superman adalah superhero DC pertama, kemudian juga dari The Fantastic Four adalah family superhero pertama khususnya dari MCU dan juga Marvel. Meskipun memang kalau kita lihat ke belakang lagi head to head mereka cukup seimbang, tapi memang di sini keterikatan orang-orang terhadap Superman itu jauh lebih dalam dibandingkan dengan Fantastic Four. Nilai plus dari Fantastic Four versi MCU adalah banyak banget aktor-aktor kelas A yang ikut andil di film ini. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, dan yang lainnya. Termasuk juga sutradaranya Matt Scatman, dia juga yang bikin Game of Thrones gitu ya, salah satu episodenya. Kemudian juga dia juga sukses dengan WandaVision. Tapi memang harus diakui bahwa legendnya Superman itu nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Gue nggak tahu kenapa Kevin Feige sama James Gunn ini kan sama-sama temenan gitu. Bahkan gue sempat lihat di beberapa berita-berita bahwa Kevin Feige sempat ikut dalam proses casting dan juga syuting dari Superman. Gue nggak tahu kenapa dia di sana gitu. Dan kenapa alasan mereka ini berbarengan gitu. Kalau mau menaikkan hype dari superhero, untuk 1 bulan kayaknya cukup satu superhero aja deh, satu film superhero gitu. Kenapa nggak DC yang mundur atau Marvel yang mundur gitu ya. Sekali lagi bahaya banget gitu ya. Kita tahu sendiri jejak-jejak dari James Gunn, kita khususkan di dunia superhero aja itu dari Guardian of the Galaxy, dari MCU itu salah satu superhero yang paling sukses, baik dari segi kualitas ataupun cerita itu sangat sukses. Tadinya kita antah berantah gitu, siapa sih Peter Quill, nggak terlalu populer lah kalau di komik yang nggak terlalu populer banget, tiba-tiba dinaikkan di MCU dengan ciri khasnya itu, boom, meledak. Kita semua suka dengan Guardian of the Galaxy gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ucuk-ucuk dia bikin Peacemaker yang benar-benar original, fresh banget ceritanya gitu ya. Peacemaker di situ keren banget, meskipun pasarnya banyak kan memang rating R, dewasa. Gue suka banget dengan jalan ceritanya juga eksekusi yang dilakukan oleh James Gunn dan juga teman-temannya. Kemudian juga The Suicide Squad tiba-tiba berubah kualitasnya sekeren itu. Bayang dia yang memegang Superman yang sangat hati-hati sekarang ini, yang punya rentang waktu yang panjang banget gara-gara COVID-19, tiba-tiba dia bikin Superman. Kalian mungkin meremehkan bagaimana kayak syuting-syuting mereka yang bocor itu. Nah, terkait dengan paparazzi, bocoran syuting yang bocor itu memang biasanya cuman 10% sampai 20% dari cerita dari film yang sebenarnya. Belajar dari kasus Deadpool and Wolverine gitu ya. Ternyata ya terus itu ada banyak sekali hal-hal yang mereka syuting di beda lokasi lagi. Gitu juga terjadi dengan Superman versi James Gunn. Mereka hanya memperlihatkan secuil aja adegannya. Jadi untuk khusus video kali ini, kalau harus memilih gitu, mana yang benar-benar gue nantikan di bulan Juli itu, kalau mereka benar-benar egois, numpuk perilisan itu jadi satu, jujur gue lebih milih Superman gitu ya.
Oke, gue suka dengan The Fantastic Four, apalagi Pedro Pascal dan teman-teman, suka banget gitu. Tapi relate gue dan bener-bener kayak superhero pertama yang gue cinta itu sebenarnya Superman. Ya gue pengen lihat gitu, meskipun ini memang Superman-nya baru, banyak kontroversi, dan ya kita masih belum yakin gimana ceritanya, apakah sesimpel itu. Tapi gue percaya dengan James Gunn, dengan Peter Safran, dengan orang-orang di balik dari film ini, wow, gue lebih antusias kalau harus nonton dua-duanya. Mana bang yang harus pilih dan mana yang harus buang? Gue lebih milih Superman gitu ya. Bukannya gue nggak cinta dengan The Fantastic Four, tapi ini lebih dalam. Semua orang kayak menganggap Superman itu adalah kayak role model kehidupan mereka itu. Superman itu adalah superhero pertama yang bikin gue benar-benar kayak cinta sama superhero. Yang kita nggak tahu lah. Kok makin kesini setelah gue tahu ada Zack Snyder, bla 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 bla. Jadi kayak kacau balau gitu dengan campur tangan dari Warner Bros. Dan mereka yang kehilangan identitas pengen niru kesuksesan dari Marvel. Nah sekarang gue merasa bahwa DC Universe bakal balik lagi ke pattern mereka sesuai dengan mereka. Makanya syarat utama dari James Gunn gabung ke DC itu kan, gue pengen gabung tapi gue mau meribut semuanya, gue mau buat dari awal lagi, gue nggak mau ada legacy yang bikin karya gue ini kayak terganggu gitu. Makanya Warner Bros juga tim demi mendapatkan James Gunn ini, mereka menyanggupi untuk meribut semuanya DC Universe, termasuk juga film dari Batgirl yang dilihat apaan nih film, nggak jadi tayang gitu ya, padahal modalnya udah keren banget gitu. Jadi ini bahaya banget untuk Fantastic Four. Gue nggak meremehkan Fantastic Four, tapi memang kalau mau di-compare nanti kan di bulan Juli itu ya, mulai sebelum Juli itu di bulan Juni itu kan bener-bener kayak marketing mereka tuh wah jor-joran. Gue nggak ngebayangin dua studio ini kayak sikut-sikutan terkait dengan marketing. Lebih baik nonton gue, lebih baik gitu. Mending jangan gitu, mending jangan ya deh ya, ang gitu. Jadi kayak jadi kayak bahaya ini untuk bisnis gitu. Jadi sekali lagi menurut gue lebih baik Marvel yang mundur, ya mengalah lah di bulan-bulan, mungkin di bulan Agustus kayak menurut apa, karena memang digadang-gadang di bulan November itu film Blade masih tetap bakal rilis. Mereka akan mulai syuting mungkin di Oktober ini ya, di tahun 2024 ini mulai ada beberapa informasi terkait dengan film Blade, kayaknya bakal jadi dirilis dan mereka akan rilis di bulan November. Jadi kesempatannya adalah sebelum bulan November itu mereka harus meliris The Fantastic Four. Ya gue akui keren, dari Matt Shakman pun gue yakin keren gitu, tapi memang jujur ke Fantastic Four gue kurang suka dengan konsep kenapa harus tahun 1963 gitu, kenapa nggak tahun lain, kenapa nggak harus retro kayak klasik futuristik kayak gitu, kenapa? Jadi gue harus lihat dulu kalau eksekusi dari Matt Shakman membuat Fantastic Four kayak WandaVision, gue kurang nyaman gitu ya, kurang menarik kayak gitu. Tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Ketakutan gue terkait dengan flopnya film Fantastic Four lagi-lagi ya karena jadwal rilis mereka yang berbarengan. Ya meskipun kita tetap bisa nonton di 11 Juli kita bisa nonton Superman, di 25 kita bisa nonton Fantastic Four, tapi hype yang kebangun masih belum hilang selama 2 minggu itu. Lebih baik mundur 1 bulan, entah itu DC ataupun Marvel mundur gitu. Jadi ini gue takut banget gitu ya. Kita nggak bisa samain kayak Barbenheimer, kayak bener-bener gak bisa antara Barbie dan Oppenheimer, itu beda banget. Itu bisa dicocokin karena genre mereka tuh berbeda. Kalau harus menyamakan dengan Superman dan juga Fantastic Four akan ada clash. Di sini akan jadi clash, jadi crowded banget gitu. Jadi lebih baik selesaikan dulu hype dari Superman, baru Fantastic Four, nanti baru dong kita tarungin mana yang lebih baik ceritanya gitu, sesuai dengan penilaian jumlah penonton. Nah itu kan enak kita lihatnya ya. Semoga ke depan Kevin Feige punya kebijakan, James Gunn juga punya kebijakan untuk project mereka. Tapi yang setahu gue gitu ya, yang menentukan jadwal duluan itu adalah Superman ya, dari DC Universe. Mereka bakal rilis di 11 Juli, barulah tiba-tiba sekarang Fantastic Four juga ikut-ikutan di Juli juga gitu ya. Sekali lagi Superman itu jauh lebih populer dibandingkan Fantastic Four, tapi untuk di era modern memang bisa di-compare. The Fantastic Four juga sangat bisa diantisipasi tergantung bagaimana jalan cerita juga marketing mereka. Lagi-lagi kalau memang nanti suatu saat marketing dari Warner Bros ini keren, keren banget, kayak gimana mereka membentuk Barbie kayak gitu, itu keren banget. Nah, salah satu lawan yang paling bagus menurut gue untuk membuat daya tarik dari Fantastic Four ya lagi-lagi mereka menyelipkan unsur-unsur Dr. Doom versi Robert Downey Jr. sih. Itu salah satu aspek yang bikin orang-orang teralihkan gitu. Wah gila ini gimana gitu. Tapi kalau masih mengandalkan Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic, yang juga banyak orang masih meragukan muka-muka Mr. Fantasticnya gitu ya. Dan orang-orang ini jujur masih biasa aja gitu. Jadi gue bukannya membela siapa-siapa, tapi ini gue realistis mungkin ngomong
Dan lagi-lagi ini mungkin demi kebaikan kita bersama ya, karena gue berharap banget bahwa semoga Marvel itu mendelay film dari Fantastic Four ini, karena ya lagi-lagi karena Superman udah booking duluan lah 11 Juli gitu ya. Jadi gue berharap bahwa mereka punya strategi selanjutnya gitu guys. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian terkait dengan bentroknya jadwal rilis dari dua film superhero yang paling diantisipasi ini? Jadi menurut kalian gimana? Apakah mereka tetap barengan? Nggak masalah gitu? Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Di jadwal kita syuting ini, kita di tanggal berapa ya syuting? Di sekitar tanggal 18. Itu hari ini tuh sudah mulai series dari Agatha All Along. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, kangen sama Marvel, kayaknya bisa nonton Agatha All Along. Buat kalian semuanya yang udah nonton video ini sampai detik ini, kalian benar-benar jos, keren banget gitu ya. Buat teman-teman juga yang belum subscribe channel ini, untuk mendukung channel kita untuk terus berkembang, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.